Jumpa lagi kita di YouTube channel Imam Mustaqim SPD. Nah, hari ini saya akan menjelaskan teori tentang limbah. Nah, apa saja ya pengertian dari limbah, macam-macam limbah, jenis-jenis limbah, ya. Ada yang disebut dengan limbah B3 dan bagaimana cara penanganan limbah ini. Nah, silakan nonton video pembelajaran saya dan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Pengertian limbah. Oke. Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik rumah tangga. Nah, ini adalah salah satu contoh limbah. Nah, karakteristik limbah yang pertama itu adalah berukuran mikro. Ukurannya terdiri atas partikel-partikel kecil yang dapat kita lihat. Yang kedua adalah dinamis. Limbah tidak dapat diam di tempat, selalu bergerak dan berubah sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang ketiga, penyebarannya berdampak luas. Yang keempat adalah berdampak jangka panjang, sangat sulit diatasi untuk waktu yang sangat singkat, sehingga akan terdampak pada generasi yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah, yang pertama itu adalah volume limbah, yang kedua kandungan bahan pencemar, dan yang ketiga adalah frekuensi pembuangan limbah. Jenis-jenis limbah pertama adalah berdasarkan komponen penyusunnya. Berdasarkan komponen penyusunnya ada sampah organik dan sampah anorganik. Nah, yang kedua adalah berdasarkan sifatnya, ada yang bahan mudah meledak, ada bahan yang mudah terbakar, ada bahan yang mudah reaktif, dan ada bahan yang beracun, dan yang terakhir adalah korosif. Sementara berdasarkan sumbernya, limbah itu berasal dari rumah tangga atau limbah domestik. Contohnya seperti sisa sayuran, plastik, dan lain-lain, bahkan obat juga. Sementara yang kedua adalah limbah industri. Nah, limbah industri ini dihasilkan dari kegiatan pabrik yang mengandung zat berbahaya seperti anorganik dan senyawa organik. Berbahaya bila masuk ke perairan. Yang ketiga adalah limbah pertanian, dihasilkan dari kegiatan pertanian seperti daun kering, ranting, jerami, kayu. Oke, nah yang keempat itu adalah limbah konstruksi. Nah, contohnya ini adalah sisa-sisa dari bahan bangunan atau konstruksi. Nah, contohnya di sini adalah dari perubahan bangunan, sisa perubahan bentuk, ataupun konstruksi perbaikan. Yang kelima adalah limbah radioaktif. Nah, limbah radioaktif ini berasal dari pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik, industri, dan rumah sakit. Sementara berdasarkan wujudnya, limbah itu dibedakan atas beberapa jenis. Pertama, limbah padat seperti plastik, aluminium, dan botol. Yang kedua, limbah cair seperti air, sabun, cucian, dan kotoran. Yang ketiga adalah gas seperti CO2, CFC, freon, kulkas, baygon, AC, parfum, dan CO. Nah, silakan kamu jawab pertanyaan pertama berikut ini. Oke, jelaskan maksud dari gambar berikut yang berkaitan dengan limbah. Pertama, udah yang ini. Yang kedua ya reaktif, yang ketiga adalah yang torus. Kedua, jelaskan maksud dari demolition waste, remodeling waste, dan rekonstruksi waste. Yang ketiga adalah tuliskan 4 karakteristik limbah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas limbah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam pengertian limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 ini adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya, beracun, karena sifat atau konsentrasinya, jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat merusak lingkungan atau membahayakan manusia. Nah, limbah B3 berdasarkan jenis buangannya ada radioaktif, ada limbah bahan kimia, ada limbah bahan yang bersifat biologis, ada limbah bahan yang mudah terbakar, ada limbah yang mudah meledak. Sementara untuk pengelompokan limbah B3 berdasarkan sifat karakteristiknya ada flammable, eksplosif, korosif, buangan penoksidasi,
buangan penyebab penyakit, dan buangan beracun. Dampak limbah B3 terhadap kesehatan. Nah, contohnya di sini adalah air raksa atau merkuri. Banyak memiliki dampak baik pada kesehatan berupa pada efek pertumbuhan ataupun efek yang lain. Yang kedua adalah kromium, juga akan menyerang pada kesehatan kita baik itu pada kulit, ginjal, dan hati. Dan yang ketiga ada kadmium atau CD, berdampak pada kesehatan. Nah, ya. Yang keempat adalah kuper atau tembaga, juga berdampak terhadap kesehatan yang sangat membahayakan. Yang kelima adalah limbah timah, ya. Nah, limbah timah ini juga berdampak pada kesehatan kita, terutama pada 3 komponen, yaitu darah, jaringan lunak, dan jaringan dengan mineral, tulang dan gigi. Nah, ada lagi contohnya lagi, yaitu adalah nikel, pestisida, arsen, nitrogen, sulfur, dan karbon monoksida. Dampak limbah B3 ini terhadap makhluk hidup, khususnya manusia, terdiri atas pertama adalah efek akut, menimbulkan kerusakan susunan saraf dan sistem pencernaan, sistem kardiovaskular, sistem pernapasan, kulit, dan kematian. Sementara efek kronis dapat menyebabkan efek karsinogenik, efek mutagenik, efek teratogenik, dan kerusakan sistem reproduksi. Pengolahan limbah B3 pertama melalui proses penyimpanan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga pengolahan, dan yang terakhir adalah pembuangan akhir melalui sumber injeksi ataupun landfill. Pertanyaan untuk kali ini adalah jelaskan 4 cara pengelolaan limbah B3. Bukan disebutkan, tapi dijelaskan. Yang kedua, sebutkan bahan-bahan yang termasuk ke dalam limbah B3. Ada 11 tadi bahan-bahan yang termasuk ke dalam limbah B3. Yang ketiga, apakah efek dari merkuri, kromium, tembaga pada tubuh makhluk hidup? Kita masuk yang terakhir, yaitu adalah penanganan limbah. Penanganan limbah yang pertama yaitu pencemaran lingkungan, dapat ditangani dengan 2 cara. Pertama adalah penanganan teknis seperti penggantian proses produksi bahan bakar dan pengolahan sampah. Sementara penanganan non teknis itu menggunakan seperti peraturan ataupun sanksi. Nah, pencegahan limbah ini bisa dilakukan kalau limbah padat, yaitu dengan cara penimbunan terbuka, sanitary landfill, insenerasi, pembuatan kompos. Sementara untuk limbah cair ada disinfeksi, pengolahan tersier, pengolahan sekunder, pengolahan primer. Dan untuk limbah gas itu bisa mengontrol emisi gas buang, menghilangkan materi partikulat dari udara dengan menggunakan filter udara, pengendap silikon, pengendap sistem gravitasi, dan filter basah. Terakhir adalah pengendap elektrostatik. Nah, kalau limbah padat tadi sudah dijelaskan bahwasanya dengan cara penimbunan terbuka, sanitary landfill, insenerasi, dan membuat kompos padat. Ataupun yang terakhir adalah daur ulang, yaitu dengan menggunakan penerapan 4R, yaitu reduce, reuse, dan repair, serta recycle. Nah, silakan kamu jelaskan cara menangani limbah padat dengan prinsip 4R berikut ini. Ya, reduce, reuse, repair, dan recycle. Limbah cair, nah bagaimana cara pengelolaannya? Yaitu dengan pengelolaan primer dengan penyaringan salah satunya. Yang kedua, pengolahan sekunder dengan menggunakan mikroorganisme. Yang ketiga, pengolahan tersier dengan yang bersifat khusus, disinfeksi, dan pengolahan lumpur. Pengolahan gas. Nah, kalau pengolahan gas ini dengan filter udara, pengendap silikon, pengendap sistem gravitasi, filter basah, dan pengendap elektrostatik.
Kalau filter udara itu dengan cara pengendapan silikon, ini dia alatnya. Pengendapan sistem gravitasi ini, filter basah ini, dan pengendap elektrostatik ini. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tuliskan 5 pengelolaan limbah cair. Dan yang kedua, jelaskan 4 cara penanganan limbah gas, debu, dan partikel. Yang ketiga, gambarkan pengendap siklon. Oke, terima kasih yang telah menonton video pembelajaran kita kali ini yang tentang limbah. Mudah-mudahan limbah ini dapat kita atasi baik di lingkungan kita, di negara kita, maupun di kehidupan kita sehari-hari, dan kita selalu menjaga kebersihan. Dan mudah-mudahan video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.